Udah mulai? Halo guys, balik lagi ngobrol bareng Ayang. Aduh, aku sometimes kena cahaya ya. Ya, halo. Iya nggak apa-apa. Jadi hari ini kita lagi di apa nama tempatnya? Apa ya? Jacob Huis. Coffee Huis. Oh, di Cafe Huis. Jadi Jacob tuh ini salah satu marga di Depok. Jadi yang pertama kali established di Depok dari Belanda. Terus Coffee Huis tuh rumah kopi artinya. Hmm. Gitu. Itu dari bahasa Belanda. Apanya? Huisnya. Coffee Huis ya. Coffee Huis tuh rumah kopi. Ya, Huisnya dari rumah Belanda. Kopinya tuh eh Rumah Belanda, bahasa Belanda. Koffie. Jadi bukan coffee yang bahasa Inggris. Hmm. Jacob Coffee Huis. Gimana ininya makanannya? Enak. Yang ini French fries itu apa namanya tadi? Spicy freaky fries. Nah, yang ininya. Iya, enak sih. Terus aku pesen magic, jadi nyobain pertama kali magic. Bentar ya. Tuh, lihat deh. Nah, Ya, segini. dah. Oke. Jadi kita masih lanjut di tema karir. Kalau yang sebelumnya itu tentang Ayang ya, switch career Hmm. from being a nurse to become a entrepreneur, right? Betul. Iya, betul. Terus sekarang kita ngomongin karir aku dong. Ya, boleh. Ayang berarti punya berapa kerjaan nih sekarang? Kita langsung ke ini ya, langsung ke kerjaan karena ngomongin karir kan. Iya, jadi aku punya 3 pekerjaan. Jadi pekerjaan yang pertama yang utama ya itu di admin firmware engineer. Terus yang Hmm? kedua tuh di Fox, karena kan di Fox dulu baru ngambil ya kan, di Fox Automation itu sama sih sebenarnya sih tinggal engineer juga, tapi karena baru startup jadi ya kerjain macam-macam yang lain juga. Terus yang ketiga itu bantuin Ayang jadi apa, packing. Packing mana? Apalagi sekarang makin sering ini ya, online jualan ya, Iya. jadi ya pastinya packingnya. Hmm. Oke, jadi Oke, gimana dari 3 pekerjaan aku? gimana apa? Ya maksudnya kalau dari Ayang ngelihatnya, maksud orang Hmm. punya 3 pekerjaan itu di kota besar ya terutama itu gimana sih sebenarnya? Menurutku sih ya, selama kita masih muda ya dan kita punya kapasitas untuk mengerjakan banyak hal, ya Ya, itu sebenarnya kesempatan yang bagus ya kita punya. eh, itu menurutku peluang yang bagus sih kita punya apa ya, kesempatan untuk mengelola 3 pekerjaan sekaligus dalam satu waktu gitu. Karena menurutku usia tuh priceless gitu loh yang hmm, karena semakin bertambahnya usia kesempatan itu semakin berkurang gitu. Banyak hal yang nggak bisa kita lakukan ketika usia kita sudah mulai bertambah gitu, kayak misalnya sekarang deh di usia segini gitu kayak nah, coba pada saat kuliah kayak gini 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 pasti bisa dapat kerjaan yang kayak gini gini, pasti ada tuh gambaran-gambaran kayak gitu. Aku contohnya ya, dulu tuh kayak menurutku kurang belajar public speaking, kurang belajar ini gitu, hmm, dan itu ternyata eh, sangat terpakai di lingkungan pekerjaan gitu. Jadi ya, menurutku tuh selama di usia produktif ini kita bisa mengerjakan banyak hal ya it's something good gitu. ya Nah, betul sih. Soalnya kan culture-nya ya mungkin udah lebih berkembang sekarang ya, maksudnya jenis pekerjaan juga udah jauh lebih betul. banyak, jadi bisa nggak harus datang ke tempat kan, bisa online jualan tuh sekarang bisa online, kemudian kerja pun juga bisa online juga, jadi lebih banyak variasi dan bisa ya banyak nyambi-nyambi juga sih gitu. Tapi ya tetap komitmen terhadap pekerjaannya. Jadi kalau di nah Nah, ya, oh apa emang kayaknya oh ya udah. jadi kalau
di admin gitu kan, ya kan berarti aku Senin sampai Jumat Jumat. ya. Jadi sebenarnya yang bikin tiring itu adalah yang ini di perjalanan. Jadi itu Iya, seru banget kalau buat di Jabodetabek ya, itu perjalanan benar-benar ya menguras waktu pertama, dan juga karena ya kantor Ayang jauh ya, ada di Bekasi. ya Sedangkan kita sejam tinggalnya sih. di Depok. Sejam sih, tapi sejam tuh ya sebenarnya ya masih tipikal banyak orang sih, misalnya dia di Bogor terus kerja di Jakarta itu juga biasanya sejam, bahkan mungkin karena dia ini ya mainstream ya, karena itu juga pasti lebih macet lagi daripada aku ke Bekasi, karena aku nyari jalur yang lebih enak kan, kayak gitu. Tapi ya tetap namanya sejam ya, jadi Dengan segala kemacetan ya dan huru-hara kemacetan ya, Jabodetabek. ya tapi itu masih inilah tipikal yang nggak terlalu parah. Dan sebelumnya kan di Cikarang ya, pas kantor admin masih di Cikarang itu sejam setengah, bahkan bisa 2 jam sekali jalan kalau kalau macet. Nah tapi ini ya, semenjak pindah ke Bekasi tuh ya jauh lebih dekat pertama, kemudian juga jauh lebih proper lah kantornya. Jadi bener-bener, jadi di Bekasi tuh di Office Tower di sampingnya Grand Metropolitan. Nah, itu lebih lebih proper, lebih enak, dan apa ya, lebih ini sih, lebih secara pekerjaan juga lebih fokus sih, benar-benar di firmware sih, jadi emang sesuai banget sih gitu. Kalau dibandingkan sebelumnya itu di Daun Biru itu ya itu lebih, karena orangnya sedikit jadi kita juga handle banyak pekerjaan gitu. Tapi kalau untuk fresh grade mungkin dietnya agak Better. susah karena dituntutnya mungkin yang udah lebih experience ya, karena harus manage pekerjaan sendiri, harus bisa ngelaporin pekerjaan, kemudian harus tahu ngerjain apa. Dan itu aku ini ya, maksudnya selama hampir mau 2 tahun ini dia itu orang-orangnya tuh ya bisa bilang jago-jago lah, maksudnya udah bisa manage pekerjaan sendiri gitu. Tapi seru sih overall, itu pengalaman yang bagus banget ya, secara pengalaman, secara ilmu, secara salary juga yang paling gede dari sebelumnya, dan kita enaknya bisa reimbursement. Kira-kira dari pekerjaan Ayang sebelumnya nih di Daun Biru ke Edmi, ini kita membicarakan pekerjaan formal, pekerjaan penuh Ayang dulu ya berarti ya. Karena Okay. kan yang lainnya side job. Ada dua hal yang berbeda nggak sih? Maksudnya dari segi skill ya, karena kan perusahaannya beda nih. Ya, yang Dari satu segi lokal, skill. satu multinasional, Mm-mm. bidangnya juga pun beda Nah gitu. itu secara growth di diri Ayang sendiri itu ada perbedaan nggak sih? Secara growth tentu saja semakin ber atau semakin lama kerja atau melakukan sesuatu di satu hal pasti kita semakin jago kan, kayak 10,000 hours gitu kan rulesnya. Nah itu ya itu lebih terus sih. Jadi kalau fresh grade itu menurutku lebih bagus tuh nyari pekerjaan yang benar-benar dari scratch, benar-benar apa ya, benar-benar dari bawah banget lah gitu. Apa dari dalam, ataupun misalnya kalau kita ngomongin firmware itu misalnya Terus library gitu ya, kita bener-bener kayak raw-nya gitu, maksudnya ngerjain yang bener-bener dari dasar, terus belajar dalemin gitu, kayak ya, gitu. aku setuju sih karena fresh grad tuh menurutku pas day ini Perlu ya banyak more trial experience, gitu. terus ya belajar. Jadi kalau ada company yang ngasih kesempatan buat misalnya nge-explore banyak hal, nah itu di situ. Soalnya kalau misalnya kita udah naik ya, misalnya ke perusahaan yang lebih, ya aku nggak bilang lebih power sih, tapi maksudnya lebih terstruktur karena lebih banyak orang kan. R&D-nya sendiri, kalau R&D itu kalau di total itu dia kan terbagi, ada di Indonesia, kemudian di Shenzhen China, kemudian ada di Singapura, Filipina. Nah itu kan pokoknya di total sih mungkin banyak banget ya, mungkin 50 orang lebih kalau total gitu kan. Nah itu udah harus lebih ini, lebih rapi ngerjain. Jadi kalau eksplorasi itu ya ya maksudnya tuh sebenarnya nggak seleluasa kalau pas aku di DBC. Maksudnya kan kita diberikan keleluasaan yang tinggi banget sebenarnya. Kayak produk itu kita yang benar-benar bikin, walaupun kita sebenarnya nggak tahu juga, cuman keleluasaan itu ya kita bisa buat eksplorasi lah kalau fresh grade. Tapi kalau di admin kan udah ditentuin, jadi harus lebih inilah, jadi tugas apa di gedean tuh tentuin. Kalau kita mau inovasi itu juga harus align sama ini, jadi kita nggak boleh ngerjain yang
nggak sesuai dengan ditugasan atau land gitu sama si goalsnya, misalnya divisi ataupun ini ya, kantor gitu. Jadi ya agak terbatas juga sebenarnya. Lebih ke menuntut ini, kalau kita ke level yang lebih tinggi itu menuntut ke apa namanya, menuntut ke ya sebaik mungkin tuh perencanaan baik. Jadi kalau asal-asal nyoba itu ya dihindari. Kalau asal-asal nyoba atau belajar yang benar-benar eksplorasi semua hal yang mungkin di daun biru itu the best-nya sih. Hmm. Tapi kalau misalnya jurinya langsung ke admin itu ada sih sebenarnya yang langsung ke admin dia fresh grade. Cuman kan ya mungkin dia belum nyobain yang lain. Kalau aku lebih seneng yang kayak aku sekarang journey-nya. Jadi nyobain di perusahaan yang kayak bisa daun biru gitu kan. Nah ya habis itu naik level lah gitu. Soalnya kalau secara ini ya, secara pekerjaan tuh sebenarnya masuknya tuh embedded firmware sama hardware. Itu masuknya di dalam satu pekerjaan, dalam satu kategori itu embedded system gitu. Nah, embedded system ada hardware ada firmware. Nah, di daun biru tuh benar-benar ngalamin ya mesti dua-duanya gitu. Di hardware juga bikin PCB, skematik segala macam, kemudian di firmware program segala macam. Jadi karena kalau misalnya kita langsung di admin itu kan udah khusus firmware. Nah, tapi kalau misalnya firmware tuh ada kaitan sama hardware, kalau kita nggak punya basicnya elektronik gitu ya agak kesulitan juga. Jadi Kesulitan mendingan ya untuk fresh iya, grade ya. kesulitan karena ya gitulah, tingkatnya harus lebih tinggi. Jadi dan toolsnya pun juga banyak, jadi kolaborasi satu repository atau satu source code nanti kita kolaborasi beberapa orang gitu. Nah itu kalau misalnya kita bikin code yang salah atau ya mesti kita harus ngebaca code orang orang juga gitu, kayak gitu. Itu harus apa ya, harus nggak serta merta kita pikir ini kita implementasiin code kita terus ternyata nanti nyenggol atau mempengaruhi yang lain dan itu malah bikin bug atau error. Nah itu salah satu kesulitan, jadi harus sinkron gitu. Jadi banyak orang itu kesulitannya buat kolaborasi code ya. Tapi kalau aku rasa kalau kayak software itu dia udah biasa kayak gitu. Tapi kalau untuk firmware ya mungkin masih menuju itu sih, kayak gitu. Kalau itu kan ngobrolin ini ya, switch perbedaan ya, perbedaan Hmm. antara admin dan ini ya, Hmm. pengalaman perbedaan, Hmm. perbedaan pengalaman. Kalau misalnya di Fox sendiri, Oke, Fox sendiri itu sebenarnya sebenarnya ini untuk jobnya Ayang nih, untuk bidangnya Ayang atau bagiannya Ayang, itu tuh ada perbedaan yang signifikan nggak sih yang dikerjain di admin sama di Fox? di Admi dan di Fox. Oke, ya secara bidang tuh pertama, jadi firmware itu ini ya bisa ke banyak bidang atau industri gitu ya. Kalau di Daun Biru dulu tuh maintenance mungkin, terus mungkin sama monitoring gitu, online monitoring. Nah itu pakainya mungkin ini ya, FFT, fast Fourier transform itu kalau dulu di elektro itu dipelajari, cuman mungkin nggak detail gitu. Analisa sinyal, digital signal processing gitu. Kemudian kalau misalnya di ADMI itu tentang meteran listrik, cuman nggak semudah yang kita bayangin tentang meteran. Maksudnya di dalamnya itu lebih ke smart electricity, jadi yang biasanya tuh dipakai di mungkin negara-negara yang udah terkoneksi dengan baik gitu, misalnya utilitasnya gitu, misalnya kayak Singapura itu juga udah smart electricity, jadi udah meteran listrik itu bisa dikontrol dari satu head end system atau server system gitu. Itu apa ya, kompleksitasnya juga punya kesulitan sendiri-sendiri gitu, dan itu bidang yang berbeda gitu. Terus Fox itu dia bidangnya adalah automation, jadi automation itu banyak dipakai di pabrik-pabrik, manufaktur terutama gitu. Pengolahan juga bisa makanan segala macam. Itu punya setiap bidang itu punya ini sendiri-sendiri requirement ataupun kesulitan sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak yang apa ya? Yaitu menariknya sebenarnya ya, bagian yang menarik itu tapi satu hal yang bisa dipakai terus adalah ilmu firmware-nya gitu, kayak gitu. Tapi ya apa ya, ya itu jadi ya itu mungkin salah satu yang menarik dari firmware ya. Jadi bidang-bidang banyak bidang itu kita bisa masuk gitu, ke kesehatan pun sebenarnya bisa gitu, karena kan alat-alat misalnya kayak Alat-alat kesehatan mesin-mesinnya. ya itu pasti itu
ada controllernya gitu biar dia nampilin sinyal, ngolah sinyal dari misalnya EKG itu nampilin sampai ke layar LCD display itu tampil kayak gitu, itu pasti ada firmware-nya gitu kayak gitu. Kalau Fox sendiri tuh sebenarnya kan dia ini ya, kita baru kan 2022 dan ini baru jalan hampir 2 tahun lah ya. Nah, dan ya masih belum banyak yang dilakukan sebetulnya sih. Kecuali prototyping ya. Karena kan secara waktu pun kita juga belum full time kan. Jadi masih nyambi punya pekerjaan utama atau aktivitas lain. Jadi kadang kita di weekend atau malam gitu buat inilah nyicil ngerjain kerjaan Fox. Jadi masih banyak banget sebenarnya. Jadi kita masih awal gitu, masih bikin prototyping sebetulnya kayak gitu. Masih banyak banget pekerjaannya kalau di breakdown sampai detail ya. Kalau atau kita compare sama company yang udah established itu di bidang automation itu dari line produknya itu juga udah kita masih baru satu PLC controller. Habis itu kita masih ngeplan buat yang modul-modul yang lainnya modul, jadi line produknya biar bisa lebih banyak dan ya sesuai dengan automation gitu kayak gitu. Oke. Gimana, menarik atau enggak? Sebenarnya menarik banget ya. Apalagi Fox kan beda ya sama kalau aku kan jualan online gitu. Pekerjaan utama aku dulunya nurse, terus switch ke jualan online. Nah, kalau aku ngelihat Ayang tuh, Ayang kan mendirikan perusahaan nih sama Hmm. teman-teman Ayang, Hmm. which is itu secara legal dan ini pun eh siapa ya, udah punya potensi juga gitu. Potensi apa ya bahasanya ya? Apa tuh? Istilahnya udah yang kemarin mendaftarkan PT itu apa sih? Oh, nomor induk berusaha NIB. Bukan. Maksudnya tuh secara formal itu sudah Legal. legal gitu. Hmm. Nah, eh itu apa namanya apa sih? Enggak, maksudnya kalau aku kan kayak informal ya. Ya udah gitu Karena kayak ini jualan. UMKM sebetulnya Hmm. baru masuknya ya, belum yang mungkin di atas itu, karena kan kayaknya ada kategori penghasilan juga, karena penghasilannya kan yang kecil menengah ke bawah ya jadinya UMKM gitu. Kalau udah yang mungkin bisa gede itu mungkin harus PT gitu kan. Ini ya. Secara legal sih udah diurus ya. Ya bukan aku juga yang ngurus sih ya, tapi ya udah diurus karena kan emang karena transaksinya tuh gini. Soalnya kalau kenapa harus legal? Karena kita transaksinya sama perusahaan. Jadi perusahaan antar perusahaan. Kalau Ayang kan enggak ke perusahaan kan. Kalau perusahaan kan banyak hal tuh misalnya kayak pajak segala macam. Jadi ya harus legal gitu, dan kebanyakan kalau misalnya nggak legal tuh nggak mau gitu. Misalnya perusahaan besar makanan gitu apa gitu, itu kalau nggak legal tuh pabriknya ya itu cuma terima vendor-vendor yang legal aja, yang udah punya yang akta perusahaannya jelas segala macam kayak gitu sih. Karena kalau nggak nanti kena audit, kan ada Iya. ISO kan 9001 dan ISO yang lain gitu, kualitas segala macam kayak gitu. Oke. Oke, jadi gimana, nggak apa-apa aku ini nyambi-nyambi kerja di Fox. Ya nggak apa-apa lah. Ada Sebenarnya itu hal yang bagus ya. Maksudnya em, menurutku hmm, tuh mending masa muda kita tuh dimanfaatkan untuk melakukan banyak hal gitu ya, secara produktif ya. Mencoba banyak hal lain gitu loh di luar ini. Mendirikan perusahaan itu juga bukan hal yang mudah, dan bukan cuman mudah atau susah gitu. Untuk keberanian memulai itu juga kan susah ya, untuk akhirnya berani mendirikan itu dengan walaupun dengan teman-teman yang nggak sendirian, kan nggak mungkin sendirian juga. Tapi menurutku itu udah suatu hal yang bagus gitu loh untuk di usia kita gitu. Terus oke. selain itu juga apa ya, mencari project sendiri. Maksudnya kita tuh agar tahu gitu loh yang untuk kedepannya marketnya itu gimana, cara mendapatkan em, apa ya bahasanya, kalau di aku kan customer, kalau di Ayang apa? Ya sama sih, Sama ya, customer customer klien ya, customer klien. gitu. Untuk mendapatkan klien, terus untuk mengetahui what kind of product Hmm, that you sell gitu-gitu. Menurutku keluar dari zona nyaman tuh perlu gitu loh ya.
Tau lah semasa kita kerja berapa tahun, berarti kalau aku kan 4 tahun ya, Ya, kalau itu Ayang dari berarti 2018. Ayang berarti 5 atau 6 tahun. Sebenarnya ya hampir 6 sih, 6 Heeh. tahunan lah. Nah, itu semasa kita kerja kan kita cuma melakukan ya udah pekerjaan dari perusahaan gitu yang diberikan oleh perusahaan dan melakukannya hal-hal itu terus gitu. Dan selama itu tuh kita jadi nggak mencoba banyak hal gitu. Ternyata sebenarnya kita tuh punya potensi lebih loh gitu untuk bisa memulai hal lain gitu yang mungkin dulu nggak pernah kita expect kita berani mencoba ini gitu, mungkin cuman angan-angan dulu. Nah Ya. sekarang tuh menurutku itu hal yang bagus gitu untuk memulai kita mencoba apa yang ingin kita lakukan gitu loh, Hmm, walaupun baru mencoba ya, ini kan istilahnya baru start ya, aku baru baru start. memulai bisnis, Ya. Ayang juga baru memulai perusahaan Ayang, walaupun tadi startnya kan 2 tahun, tapi kan sebenarnya itu hanya berupa perundingan kan. Kalau misalnya dari secara legal Fox itu berdiri dan akhirnya bisa produce dan lain-lain kan sebenarnya baru sekarang kan. Kalau kemarin Enggak, kan secara baru. legalnya 2022. Oh iya ya. Secara legalnya. Sebenarnya karena ini sih, sebetulnya yang karena base-nya tuh atau fundamentalnya kita tuh R&D ya, Hmm, research and development. Jadi memang R&D itu emang tax time dan tax money sih sebenarnya. Jadi butuh banyak butuh resource gitu banyak kan. resource ya. Iya, Oke. dan ya karena kita, ya itu karena kita masih punya main job di selain Fox itu, jadinya ya kita agak curi-curi ini juga waktu buat Sudah bisa curi waktu ngerjain untuk gitu bisa kan. membagi waktu ya. Nah ya Mm-mm. itu menurutku hal yang bagus gitu loh yang untuk dimulai di usia kita ya. Hmm. Walaupun mungkin banyak orang juga yang memulai itu di usia awal-awal lebih 20, lebih lebih awal muda lagi, awal tapi lagi. menurutku nggak salah untuk memulai daripada ya udah kita terjebak di zona nyaman yang akhirnya aku tuh dulu tuh kenapa sih akhirnya bisa memberanikan diri untuk membuka usaha gitu, Hmm. karena aku tuh sangat takut nanti berada di usia yang aku nggak punya pilihan apapun Hmm. sehingga aku harus menjalani pilihan ini gitu. Hmm. Kayak misalnya aku bekerja sebagai karyawan, aku akan di situ-situ terus sampai mungkin punya anak, Hmm. sampai anak aku besar gitu, membesarkan anakku gitu, dan Hmm. aku nggak punya pilihan apa yang harus aku lakukan di masa mendatang gitu karena aku nggak Hmm. punya skill apa-apa selain ini gitu. Itu aku sangat khawatir akan hal tersebut sih sebenarnya. Oke. That's why menurutku ini kesempatan yang bagus gitu loh. Dan menurutku usia muda itu privilege ya untuk mencoba banyak hal baru gitu. Selama kita mau mendalami hal-hal yang Ya. produktif ya. Itu kan istilahnya produktivitas yang menghasilkan gak sih? Ya, Kayak gitu. selain karena jadi kan, kenapa kita mulai Fox ya? Mm-mm. Jadi dari namanya itu sebenarnya juga kita udah klik banget sih sebenarnya sih. Fox ya. Iya, Ya itu aku suka banget sih. Fox itu Di luar filosofi behind that name, eh, tapi dari namanya aja udah bagus gitu. iya, Itu eh, siapa awalnya yang si Haris sih si sebenarnya Haris sih. ya? Oke. Okay. Dia yang ngusung ide. Tapi tadinya tuh ini kayak Volkswagen gitu loh, pakai V. Hmm. Jadi emang bahasa Jerman gitu, Fox Fox pakai V tadi, terus kita kayak dia pakai F aja lah yang bahasa Boleh kali Inggris gitu. dijelasin sedikit apa sih, kenapa sih Oh, dapat namanya apa dapetnya? nggak kenapa sih namanya Fox Automation? Kalau automation sendiri kan mungkin kita udah tahu ya karena bisnisnya itu berada Ya, di di bidang bidang automation. automation. Ya benar. Jadi kita kan dua-duanya Agak tuh ke atas ya. Nah, ini kan, itu kita sebelumnya di satu perusahaan kan, pas fresh grade lagi kan, jadi kita masuk situ gitu kan, di daun biru. Dan itu apa ya itu begitu inilah membekas di kita lah, pekerjaan pertama apalagi kan. Dan itu hampir barengan dulu sih. Mas Reksi dia kan 2012, jadi dia kan angkatan 2012, jadi udah duluan masuk itu 2016-an kalau nggak salah, 2016. Terus Haris itu 2018 awal, terus aku 2018 agak pertengahan gitu. Nah, Mas Sakam tuh dia malah 2019 sebenarnya. Jadi Haris sama Mas Sakam tuh dia nggak ini ya nggak ketemu di DBE gitu. Jadi dari di daun biru itu begitu membekas buat kita gitu kan. Karena di daun biru itu kan benar-benar yang lokal company tapi dengan bisa bikin alat sendiri gitu. Dan uh, itu ada atasan kita yang sangat-sangat ini ya, maksudnya jadi inspirasi juga gitu, karena inspiring kan ya. inspiring gitu kan. Karena
maksudnya bisa segala macam gitu kan, jadi kayak one showman sebetulnya kayak gitu. Cuman habis dari situ kan, kita udah habis itu kerja masing-masing, habis itu harus pindah ke automation, aku pindah misalnya ke admin, terus Mas sih pindah juga ke yang lain gitu. Nah itu si Haris ini nih ngajak atau ini bisa nggak sih kita bikin bikin ini gitu, PLC gitu. Tapi dia udah dapat, udah ada kayak referensi kayak gitu, akhirnya kita diskusi segala macam. Nah itu mulailah gitu. Nah dalam perjalanan itu kan sebenarnya kita bukan one showman ya, jadi masing-masing kita tuh punya expertise sendiri-sendiri gitu. Jadi kita tuh bukan satu orang yang bener-bener jago, bukan jago juga sebenarnya, satu orang yang kayak ini. Jadi kita tuh the power of people gitu sebetulnya. Jadi kayak beberapa orang dengan expertise masing-masing, harus di automation, seksi di firmware, aku di kernel, terus di Mas Harkam Ini di aku aja aja. hardware gitu. Hmm. Nah itu banyak diverse gitu, diverse in skill gitu. Jadi banyak perspektif juga, dan kita juga universitasnya juga bukan cuma satu gitu kan, beda-beda. Dan ya yang menyatukan kita tuh karena kita punya satu tujuan gitu, pengen bikin apa namanya, suatu produk automation terutama adalah PLC yang berstandar di industri gitu, industrial PLC. Dan itu belum ada yang berani bikin gitu di Indonesia gitu. PLC ada yang bikin tapi bukan yang standar industri, dan kita coba pengen bikin yang standar industri dan mencoba untuk bersaing dengan brand-brand yang sudah lebih dulu masuk dan sudah lebih kuat gitu. Karena automation itu bukan bidang baru ya. Ya gitu kan, pabrik kan udah dari lama kan, dan mereka udah mungkin dari Jadi 2000-an itu kenapa udah. Fox? Nah, jadi balik lagi kenapa Fox, karena kita tuh people gitu. Jadi kita tuh nggak hanya satu orang, tapi kita tuh banyak orang. Ya ada komunitas, perkumpulan, segala macam organisasi. Jadi kita tuh beranggapan bahwa greatness atau sesuatu yang bagus itu nggak bisa hanya dicapai dengan satu orang, tapi dengan banyak orang. Jadi dengan banyak orang, banyak skill, banyak role-nya, dan kita menjadi satu karena kita punya satu visi yang sama gitu. Dan kita ingin membuat produk yang itu tuh juga bisa sesuai dengan service kita gitu. Jadi bisa menjangkau banyak orang, karena selama ini juga masih eksklusif sih hitungannya sih. Jadi di universitas pun juga itu ada juga mata kuliahnya dulu PLC itu. Jadi kita tuh dapatnya tuh PLC yang old generation, yang lama gitu, jadul gitu lah istilahnya, belum yang baru. Dan apa ya, padahal perkembangan teknologi kan semakin maju gitu Mungkin gitu kan, cepat ya. semakin cepat juga ya. Jadi ketinggalan karena ya mungkin memang mahal pertama, kemudian juga ya, ya itu yang menikmati mungkin ya tertentu tertentu aja gitu, bukan yang inilah, mungkin bukan yang bisa gampang didapat gitu, karena kan itu juga udah terkenal standarnya industri, dan ya makanya kayak eksklusif gitu loh ya. Jadi itu sih di balik Fox, jadi kita pengennya itu gitu. It's a good purpose. It's such a good purpose. Terus Iya. uh, Ya alhamdulillah sih sekarang udah ini ya, udah fase yang lumayan, ada prototipenya udah jadi satu, kemudian kita juga udah dapat satu PO juga, dapat satu itu PO satu walaupun masih PO kecil. di luar klien yang ini berarti yang untuk kayak Ya, yang kayak di Indonesia satu PO gitu. Sebenarnya mau ada nambah lagi sih, cuman ya masih diskusi sih gitu. masih didiskusikan. Dan kita kemarin juga ini ya dapat yang dari Turki, itu Turki company itu juga, itu BTW juga. kalau misalnya di bidang perusahaan teknologi kayak Fox, kayak Edmi atau DBE kayak gitu atau lain-lain ya, bentuk Hmm. pemasarannya tuh kayak gimana sih? Kalau di aku kan Hmm. dulu kan kerja di rumah sakit ya, maksudnya kalau rumah sakit kan brandingnya dia biasanya selain ya sosmed tentu jelas ya, Ya. tapi biasanya tuh kita juga ikut achievement-achievement di luar gitu agar nama kita dikenal. Nah, terus selain itu juga biasanya kita kerjasama sama rumah sakit atau ini ya, apa namanya, fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat gitu agar merujuk pasiennya ke kita gitu. Terus Hmm. biasanya kita nge-guide dokter-dokter yang
lumayan juga agar membawa pasien, karena sebenarnya setiap dokter itu punya pasiennya masing-masing gitu. Ya sih. Nah, kalau di bidangnya Ayang nih, branding dan marketingnya tuh gimana sih bentuk pemasarannya? Oke. Perbedaannya ya di DBE, di Admi maupun di Fox gitu. Apakah sama, sejenis, atau Oke. emang gimana? Itu tergantung ininya ya, kan marketnya beda ya dan bidangnya beda, jadi ada spesifik tertentu gitu kan. Dan itu misalnya udah bidang yang spesifik itu udah pasti ada market yang spesifik gitu. Misalnya udah Approach-nya juga beda berarti ya? approach-nya juga beda. Misalnya dari biru itu kan mungkin maintenance itu banyak di oil and gas gitu ya, tambang gitu. Jadi memang dia approach-nya ke perusahaan-perusahaan yang tambang gitu. Dulu juga ada kebetulan ini ya dari kalau di tambang tuh ada truk-truk gede itu, nah itu kan butuh maintenance ya, kebetulan nyari kemudian dia dapat daun biru dan oh ada nih salah satu perusahaan yang memproduksi analyzer gitu, nah itu akhirnya beli banyak gitu. Jadi kadang tuh apa ya, kalau udah spesifik, kalau misalnya orang nyari kan misalnya cuma kita yang provide itu udah lah pasti ke kita gitu kan, Hmm. karena ada salah satu produknya yang memang maksudnya yang lain tuh kayaknya nggak bikin gitu. Oh ya, spesifik hanya dimiliki oleh perusahaan Daun tersebut biru gitu. ya gitu. Jadi kalau untuk reciprocating analysis itu analyzernya itu daun biru tuh udah itu nomor satu di Indonesia karena nggak ada yang bikin yang lain. Tapi kalau misalnya untuk yang rotating analyzer, nah itu baru banyak saingannya dari luar gitu. Gitu. Itu pernah ada case yang ada perusahaan tambang di Indonesia terus dia nyari ternyata ketemu di Indonesia ada dan beli banyak itu bener. Bagi mereka mungkin kayak apa ya, setengah M gitu murah ya, itu beli banyak. Dan itu ya ini sih salah satu apa ya, apa sih keuntungan juga spesifik dan bikin produk spesifik kan marketnya jelas spesifik gitu kan. Jadi lebih ini ya, lebih tertarget gitu. Kalau ad nih dia tuh bisnisnya tuh sebenarnya nggak langsung ke customer, jadi dia jualan materialistik sistem sih, nggak cuma materialistik tapi juga secara sistemnya. Secara sistem tuh maksudnya tuh jadi ada servernya, nanti ada communication device-nya gitu, jadi kayak materialistik nanti dia bisa komunikasi ke server atau komputer di mana gitu di kantor utama gitu buat ngirim datanya kayak gitu. Jadi sistem solution lah sebutannya, itu bisnisnya adalah ke ini apa, kalau di Indonesia tuh PLN, nah kalau di luar tuh banyak namanya apa sih namanya ya, provider ini ya, utility ya, entah itu listrik, air ataupun gas gitu. Gitu bisnis utamanya di situ sih. Kalau di luar berarti Admi itu di bawah pemerintahan atau enggak berarti? Enggak dong, itu Enggak, kan swasta dong. swasta Tapi kan juga. kita kerjasama dengan misalnya kalau di Indonesia tuh PLN sama PLN Oh, kayak I gitu. see. Kalau di Singapura itu Singapura Power Oh. kayak gitu. Nanti kalau di Thailand itu ada Ada PA, berapa ada negara sih kalau Admi? sebetulnya kita banyak ya. Eh, sekarang tuh dibagi Australia sama New Zealand tuh kayaknya satu ini sendiri gitu. Oh. Jadi beda R&D-nya pun dipisah beda. Kita tuh di Indonesia tuh yang firmware. Jadi kita masuknya tuh EMEA, Europe, Middle East sama Afrika, itu kategori kita. Jadi kayak meteran yang kita bikin tuh biasanya dipasang di Afrika, malah Tanzania, kemudian Kurdistan kayak gitu. Di Indonesia ada sih kayak pilot project di Batam kalau nggak salah untuk yang single phase itu ada kayak gitu. Itu marketnya pendekatannya pasti beda dong dengan itu punya ini sendiri-sendiri sih. Tapi biasanya tuh kalau misalnya udah sukses di satu negara, misalnya di Tanzania gitu, semuanya kayak itu kita udah menguasai di situ gitu. Apa kebanyakan tuh meteran kita gitu. Nah itu kalau dilihat negara sekitarnya gitu, kalau oh ini udah bagus, ini biasanya juga mereka Oh ngikut iya, pakai gitu, itu bisa gitu, kayak oke gitu. oke, I see. Hmm. Kalau Fox sendiri? Fox sendiri, kalau Fox pendekatan sebenarnya kalau marketnya Fox ini bisa lebih luas sih, dia kan general gitu. Sebenarnya ya automation itu bisa dipakai di berbagai macam, nggak cuma pabrik manufaktur, pengolahan pabrik makanan tadi aku bilang itu bisa. Kemudian kayak misal di pengolahan air itu water treatment itu juga bisa gitu. Atau kita ngontrol panel surya itu bisa gitu. Itu bisa juga untuk interconnected PV grid itu bisa juga. Banyak sebenarnya, lebih lebih general gitu sebenarnya. Jadi PLC pun sebetulnya itu kalau secara kategori PLC-nya secara umum sendiri ya itu juga banyak, ada ya PLC yang buat motor ini heater gitu di apa, heavy AC ya sebutannya.
itu ada sendiri. Kemudian untuk kontrol misalnya yang pengolahan makanan mungkin ada sendiri, atau di yang hazardous area, di yang di tempat-tempat yang dia butuh ini ya, yang keamanannya atau tinggi gitu, biar misalnya nggak menimbulkan ledakan, explosion atau segala macamnya, bahaya api. Itu ada juga PLC yang spesifik gitu sebetulnya. Itu ada masing-masing sebenarnya, cuman kita tuh targetnya yang kita bikin sekarang tuh lebih ke general, jadi bisa nggak terlalu spesifik, tapi ya bisa buat nyoba-nyoba dipakai di berbagai macam inilah, bidang manufaktur kayak gitu. Dan approach-nya ya pasti beda-beda gitu ya. Kita sudah coba approach dari teman-teman dulu kan, misalnya teman-teman kita yang kerja di pabrik atau apa ya, kita tawarin ya, kita kasih tahu kalau kita ini bikin produk PLC gitu misalnya, kalau tertarik atau apa kayak gitu. Tapi kan itu juga kalau bikin brand atau begini pasti establish ini dulu kan, establish trust, establish name dulu, jadi biar dikenal dulu brand kita dan terkenal dengan integritas yang bagus segala macam. Itu proses panjang sih kalau untuk kayak kita startup. Apalagi kalau startup hardware itu bedanya dengan misalnya software atau aplikasi gitu, yang kayak misalnya Gojek, Bukalapak, Tokopedia, itu beda dengan kita. Mereka kan software gitu ya, kalau kita tuh hardware gitu, jadi beda gitu secara pertumbuhannya. Kita bakar-bakar uang kayak mereka itu nggak bisa gitu, beda pendekatannya gitu. Oke, Gitu sih, jadi pendekatannya kalau misalnya branding sales gitu bisa tergantung sih bidangnya. oke, kita udah ngobrolin Edmi. Iya bener Edmi. Hoax sekarang tinggal kerjaan Ayang yang terakhir, which is being my packing man. What do you feel? Ini ya sebetulnya biasanya kalau per hournya di rate-nya berapa itu jadi packing man kayak nggak masuk. Tapi yang nggak apa, karena kan Ayang masih merintis juga kan, jadi perlu banyak bantuan. Betul. Dan ya as long as kita bisa manage waktunya sih sebenarnya sih. Sebenarnya kendala utamanya adalah waktu, karena kan kalau parsial kayak gini gitu, jadi main jobnya utama Senin sampai Jumat tuh ada di pekerjaan utama, kemudian nanti kan paling punya waktu malamnya itu, atau pas Yes. weekend doang gitu. Tapi kan weekend kalau bantuin kerja Ayang kan jadinya agak susah juga kita buat ini ngatur ya, paling ininya di situ sih. Sebenarnya kendala utamanya kayak Fox itu yang lain, yang selama ini yang dari founder-founder yang lain juga aku lihat, ya itu ke keluarga, ke ini sih, itu text time banget sih, bener-bener yang kayak Struggle ya. ya bisa dibilang salah satu struggle-nya kita gitu adalah ya kita harus Kita kasih harus waktu untuk kerjain mengorbankan Fox, waktu ya. buat keluarga kita pakai buat kerjain Fox. Bahkan Senin sampai Jumat nih udah di kantor gitu kan, tapi Sabtu Minggu masih harus ke kantor, tapi kantor Fox gitu. Itu kan jadi waktu buat keluarga itu kadang ya kita harus ini ngaturnya gitu. Ya semoga dengan nanti ini projectnya yang jadi Turki terutama itu sebuah salah satu stepping stone sih, bisa dibilang pencapaian kita juga, milestone kita juga, biar bisa ini ya. Jadi kita udah ada nyusun plan lah, jadi nanti untuk jadi founder kita ada yang nanti bisa jadi full time, jadi nggak yang kayak gini lagi gitu, full time nanti bertahap gitu kan. Jadi ya semoga sih bisa fokus nyoba gitu buat full time, karena ya nggak dipungkiri bahwa kita juga perlu ini sih, perlu waktu, karena R&D itu modalnya itu adalah waktu dan uang, sebetulnya uang buat beli material segala macam, waktu dan untuk mempelajari, eksplorasi gitu. Karena research and development tuh butuh waktu, kayak kita skripsi itu nggak mungkin sebulan jadi gitu kan, maksudnya yang benar-benar riset gitu lah, atau ngerjain tesis ataupun disertasi itu kan pasti butuh waktu riset gitu. Nggak, ya maksudnya kalau disambi-sambi yang lain itu ya apa ya, itu waktu soalnya. Jadi ada yang memang dia tuh bertambahnya karena kita udah menghabiskan banyak waktu, kayak keterampilan lah, itu kan kita menghabiskan banyak waktu terus kita bisa menguasai keterampilan itu hal yang sama juga. R&D itu basicnya itu sih. Dan ya salah satu tantangannya sih kayak gitu. Menurutku di era yang sekarang itu ya ini juga bisa menjadi ini juga sih, apa ya, encourage teman-teman yang lain gitu buat start company juga, karena di Indonesia tuh potensinya sangat Tinggi ya besar dan sebenarnya. sebenarnya masih dikuasai. Asing. Iya, jadi kayak kalau
lihat statement atau berita-berita atau podcast orang-orang yang bilang bahwa ini ya 90% aset di Indonesia itu dikuasai oleh 10% orang gitu. Iya betul. Maksudnya kayak kita sisanya itu merebutkan 10% yang kecil, kita rebutkan dengan berapa Sekian juta ratus, jiwa gitu ya. kan. Itu ya kalau bisa sih kita start company dan kita tingkatkan lah entrepreneur di Indonesia. Jadi kita nggak cuma kerja sama orang, tapi kita juga bisa memproduce result atau produk, terus bisa mempekerjakan orang dan bisa sustain gitu sih. Ya tapi itu sekedar teori dan harus ini kan, Iya, harus banyak hal ya. banyak hal. Dan Banyak kita hal. sekarang sistemnya harusnya mulai kolaborasi, jadi nggak yang Ya, saling menjatuhkan gitu, bersaing gitu, karena betul kita masih betul. sama kecil, ngapain kita saling menjatuhkan. Jadi lebih baik kita Betul. berkolaborasi untuk menjadi besar. Jadi itu dia the power of people itu ya, jadi komunitas segala macam ya. Kita bisa menantang brand-brand besar gitu ya, dari Europe, dari China yang menguasai pasar di Indonesia gitu harapannya. Tapi ya kembali lagi kan, dukungan pemerintah segala macam itu juga, regulasi itu juga kita perlu juga. Ini sekarang Fox juga lagi ikut kompetisi Startup for Industry dari Kemenperin. Itu kita udah 20 besar seharusnya, tapi masih fiksasi proposal. Ini harusnya habis ini nih meetingnya. Kayak gitu. Oh, ini jam berapa ini? 10.30. Bentar lagi sih jam Ya. 11-an. Itu dia. What do you think? Sebenarnya menarik Menarik, banget ya, menarik banget. Apa ya? tapi ini Tapi menurutku nih yang, hmm, menurutku ya, ini banyak kendala yang dihadapi. Ini ya, ini ngobrolin tentang usaha as a whole ya. saat Eh, ya. apa ya? Gue sambil Bukan ngecek ini ya. eh, usaha as a whole, bukan apa ya? Bukan, walaupun bidang kita beda gitu. Iya. Menurutku untuk sesuatu hal orang mau memulai itu tuh susah banget. Ya. Jadi menurutku tuh apa yang kita kerjakan tuh begitu sulit di mata orang lain gitu. Oke. Padahal tuh ini ya, padahal ketika kita menjalani, mencoba deh, mencoba untuk mencoba aja Hmm. susah dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, padahal ketika kita menjalani itu hal yang pertama menyenangkan karena itu Hmm. adalah hal baru yang kita coba ya. Iya, Kedua, ini buat kita first time experience ya semua sih. benar, dua-duanya first time experience. Ayang mendirikan Fox, aku mendirikan ini ya, bisnis aku sendiri gitu. Nah, eh kayak gitu masih banyak ketakutan di orang-orang gitu. Nah, padahal Hmm. tuh menurutku itu hal yang menarik banget gitu, mencoba hal-hal kayak hal-hal yang baru, kayak misalnya yang ikut Kompetisi. kompetisi di Kemenperin dan segala macam, itu kan seru banget gitu loh menurutku, project-project yang kayak gitu. Iya, seru kalau menang dan dapat duit ya. Tapi itu untuk apa ya, karena di usia kita ya, yang menurutku ya, orang tuh udah kayak ya udahlah menjalani hidup gitu. Iya nggak sih? Iya. Kayak udahlah kerja Nah, tinggal kerja gitu. Padahal tuh enggak. Padahal tuh untuk mencoba ada di tahap itu aja menarik banget gitu loh yang menurut ya, either dia akan menang apa enggak, either kita bakal menang apa enggak gitu. Ikut kompetisi itu untuk tapi memulainya aja orang tuh udah yang oh itu udahlah, itu tuh bukan semenarik bukan kalau eranya kita lagi gitu. umurnya 20 tahunan tuh kelihatan kayak ini ya, kelihatan kayak wow gitu kan, maksudnya kayak bersinar segala macam. Nah, cuman kalau ketika udah umur yang lebih dari mungkin 35 40 itu, kalau dia masih melakukan hal yang sama itu, pandangan orang kan pasti agak beda tuh. Jadi ada di dulu itu ya, di perusahaan lama itu yang tadi aku bilang, satu orang yang once woman itu bahkan di usia yang ya kita sangat terinspirasi sih, karena bahkan di usia yang bisa dibilang nggak muda lagi tuh masih semangat atau effortnya tuh bahkan itu kelihatan bener-bener wow banget gitu. Dan maksudnya jarang yang masih mau kayak gitu, misalnya bolak-balik nyetir gitu buat, karena ada kerjasama waktu itu ke Serpong itu, jadi bolak-balik dulu masih BPPT namanya, nyetir gitu buat bener-bener ngerjain sendiri, ngoding sendiri, kadang ngedesain sendiri juga. Itu bener-bener bagi kita tuh wow banget sih, karena kan aku langsung di bawahnya, jadi bener-bener ngalamin yang apa ya, kerja langsung di bawahnya gitu, Jadi mengetahui apapun yang dia mengetahui. kerjakan ya. Dan itu salah satu inspirasi buat kita juga gitu, maksudnya di umur yang udah beranjak muda, 40 tahun lebih, itu masih yang effortnya Masih gitu, sangat masih produktif ya. sangat iya produktif. Jadi dan ini ya, maksudnya tuh kayak
sebenarnya kita juga bingung sih sebenarnya sumber utama buat pendanaannya itu dari mana. Pokoknya bisa jalan aja gitu walaupun nggak produksi, tapi kayak bener-bener mengekspresikan atau mewujudkan idenya gitu. Maksudnya mau bikin apa, mau ngerjain apa, kerjain apa, kerjain. Maksudnya kayak sebebas itu, nggak tahu itu bentuk freedom di usia muda yang ini ya, struggle segala macam. Habisnya di usia agak tuanya bisa lebih freedom ngerjain apa. Kadang kan soalnya tuh yang kita khawatirkan juga nanti ketika ini ya, maksudnya kalau kita nggak bisa menjual barang, nggak jualnya kan nggak ada income segala macam, jadi buat operasionalnya agak susah gitu. Cuman beliau ini dia yang ya itu masa income-nya kita sebenarnya nggak tahu juga, masih mau nanya juga nggak enak di balik ininya kan, jadi bisa mendanai buat menggaji kita itu dari aku kerja 2018 sampai 2020 bener-bener ini loh, maksudnya kita tuh belum menjual, masih yang Iya, iya. R&D tapi ya gaji dibayar, THR dibayar gitu-gitu, Iya, jadi iya. uang buat. Sebenarnya ini ya, sangat menarik ya. Aku pun sebenarnya pengen belajar gitu loh yang kayak financial management Tapi perusahaan bisa tuh kayak jadi itu gimana gitu. bahwa itu struggle di usia muda segala macam, jadi di usia tuanya ya udah bisa freedom gitu, jadi udah Heeh. punya uang, punya dana sendiri, punya cara, dan ya kayak Iya, gitu. Ketika benar kita benar ngelihat benar ininya ya, benar. maksudnya aku kan ngikutin ya, maksudnya dari awal banget gitu. Misalnya yang ngedesain ini deh, gas engine gitu, salah basicnya tuh kayak mesin diesel tapi sumbernya itu dari gas gitu, bukan Hmm, dari bensin gitu gitu, gas engine. Nah itu tuh kata orang tuh udah kuno gitu, maksudnya udah kayak kita udah beralih ke listrik, teknologi yang listrik gitu, misalnya bisa aja bis listrik, udah nggak pakai yang diesel segala macam kayak gitu. Nah itu baru bikin atau baru nyoba gitu, padahal itu udah lama banget. Jepang tuh udah dari tahun berapa gitu bikin ngedevelop itu, udah sekarang sih udah udah istilahnya udah matang banget lah. Kalau kita nyoba bikin sesuatu yang udah bersaing dengan yang udah matang itu kan susah ya. Misalnya bikin ini smartphone gitu, kita mau nyaingin Apple iPhone. gitu, ya Iya, ya kok iPhone iPhone sih gitu Apple. misalnya, kan orang bilang kayak ngapain sih itu, nggak mungkin sebenarnya, tapi itu tetap dilakuin dan menurut kita itu sesuatu yang, maksudnya bagi kita Indonesia gitu harusnya secara SDM tuh bisa, tapi kadang tuh ya meremehkan diri sendiri, dan itu salah satu lihat atasanku effortnya segala macam di usia yang masih tua dan mencoba menjalani nyari jalan bener-bener kayak ngejualnya juga pun juga diurusin beliau sendiri kan, maksudnya nyari jalan petnya lah buat bisa growth itu bisnisnya atau produknya, itu juga sesuatu yang luar biasa sih. Dan itu jarang yang, biasanya kalau di usia segitu udah pengen nyuruh-nyuruh aja jadi atasan yang kayak merintah bosi atau merintah-merintah aja segala macam, itu bener-bener kayak ya bener-bener inilah, bener-bener ngoding-ngoding sendiri ya, kita ngeliat juga sendiri, dan itu bener-bener pengalaman yang luar biasa. Dan kita berharapnya sih ketika nanti misalnya bisa fokus di Fox dan yang lain juga, itu ya bisa sampai tua Oke. ya seperti itu. Oke, buat closing statement kalau aku nih ya, aku kan tadi sampein ya, kalau Hmm. misalnya kenapa sih akhirnya aku mau memulai bisnis ini gitu. Nah, kalau tadi kan aku bilang ya, takut terjebak di comfort zone dan aku khawatir nanti di usia tua aku nggak bisa memiliki banyak pilihan karena aku nggak punya skill gitu. Oke. Okay. Kalau bagi Ayang sendiri, eh, apa nih akhirnya bisa memutuskan untuk mau memulai ini karena nggak banyak orang yang mau memulai gitu karena nggak karena orang tuh banyak penuh dengan ketakutan gitu loh menurutku, penuh dengan kekhawatiran. Even aku pun pas awal memulai penuh dengan kekhawatiran gitu, aduh takut, aku malu, aku gini 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 nggak mau Oke, gitu. oke, aku nangkap. Sebenarnya itu nggak harus semua orang kayak gini juga Iya, sebenarnya. heeh. Maksudnya I see, mereka I see. bebas mau bekerja sebagai karyawan pun juga nggak masalah. Maksudnya orang tuh Hmm, sendiri-sendiri ya. Maksudnya dia betul, sesuai pengennya kebutuhannya sesuai, lah, sesuai kebutuhan dan ya dia kapasitasnya lah. pengennya apa dia jalani gitu. Tapi maksudnya bagi aku misalnya sama teman-teman ya, kita pengen pengen melakukan sesuatu yang lain gitu. Maksudnya ya kita mencari jalan gitu, dan apa ya, kadang tuh R&D itu sesuatu kebahagiaannya tuh ada ngelihat produk itu dipasang, dibeli, jalan gitu, tuh kayak tadinya tuh baru di ide di pikiran tapi tuh terwujud dari bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita nyalain. Itu sesuatu hal yang menarik gitu buat R&D terutama secara umum ya, itu kayak ngelihat barangnya itu jadi hidup gitu tuh benar-benar suatu kebahagiaan gitu kan. Dan menurutku ya kita bebas aja melakukan apapun, kita misalnya pekerja kantoran kita mau resign dan mulai jadi konten kreator tuh nggak bebas-bebas aja, dan nanti yang penting tuh sebenarnya tuh asal kita tetap mau berusaha, mau kerja,
itu sebenarnya mau kita ya tinggal kita nanti skillnya atau mau pelajari skill baru pun yang nggak berhubungan dengan pekerjaan itu nggak apa-apa juga. Misalnya ngedit video, misalnya yang nurse tapi ngedit video gitu kan sebenarnya skill baru tapi nggak berhubungan sama pekerjaan ya nggak apa-apa kan. Akhirnya jadi sekarang beralih ke entrepreneur, bisa butuh kalian skill video itu kepake gitu. Sebenarnya kita juga nggak tahu dan yang penting sih kita eksplorasi dan masih mau bekerja. Itu sih maksudnya kita effort bekerja mencoba, misalnya gagal ya nggak apa-apa, itu sesuatu yang hal wajar. Yang penting kita mencoba gitu, karena kalau pas kita kecil itu kadang maksudnya kadang ada yang skill yang kita nggak pernah coba dari kecil gitu ya, maksudnya nggak pernah kita benar-benar kuasai, akhirnya gede-gede pun juga nggak menguasai. Misalnya kayak berenang gitu, itu kita kecil tuh nggak berusaha untuk menguasai, nggak diajarin, nggak segala Gedein macam, kok gedenya iya, tetap nggak bisa gitu. bisa Maksudnya apa gedein. ya, kalau kita belajar sekarang ya itu mungkin akan lebih susah juga daripada pas kecil. Jadi sebenarnya bukan kita nggak bisa, tapi karena kita dari kecil tuh nggak diajarin, nggak kayak gitu nggak terekspos dengan kayak gitu mungkin. Jadinya ya apa ya, kita mengeksplor aja sesuka kita sebenarnya. Jadi kita eksplor nanti yang kita suka, apa yang cocok sama kita itu kan beda-beda tiap orang. Passionnya misalnya jualan, ketemu orang, ataupun kerja kantoran tuh bisa juga bagi beberapa orang tuh passion, duduk di balik ininya itu mungkin pekerjaan impian dia, kita kan nggak tahu. Dan hal-hal yang kayak gitu sebenarnya berbeda tiap orang. Yang penting kita tahu yang kita pengen apa, kita bekerja, kita tahu kita target kita tuh apa kayak gitu, dan kita ya nggak ini lah, nggak cuma minta uang ke orang tua atas segala macam kayak gitu. Gitu sih. Oke. It's all good. Oke, thank you everyone udah nonton kita. Yeah. Dah. Itu bilang